Halo Sobat Oto, balik lagi di Oto Konsultan dari Oto.com. Kali ini saya balik lagi nih di Mitsubishi Batavia Parung. Dan tentunya nanti bakal ketemu Mas Arya yang katanya ada unit baru yang baru banget launching. Nah, mobilnya apa? Langsung aja kita ke dalam. Halo Sobat Oto, nah balik lagi nih sama Mas Arya tentunya. Ya, betul Mas, dengan saya Arya. Halo Mitsubishi. Dan khusus nih di Mitsubishi ada yang baru nih. Betul. Bukan all new, bukan facelift, tapi ngeluarin unit baru. Bener banget Mas. Yang tentunya banyak banget diomongin di sosmed. Ya. Bahkan di Gias kemarin banyak yang ngeliat, banyak yang test drive juga. Betul, banyak SPK-nya Mas, mobil ini Mas. Tentunya dan amin ya. Amin. Dan mungkin untuk Sobat Oto yang nggak tahu ini mobil apa, Ya. mungkin Mas Arya boleh di-spill nih. Siap. Mobilnya mobil apa sih Mas Arya? Oke, Mas, mobil ini adalah mobil Destinator. Yang dimana mobil ini ada 4 varian nih Mas. Oke. Yang pertama itu ada Mitsubishi Destinator tipe GLS. Oke. Kedua Mitsubishi Destinator Exit. Yang ketiga Mitsubishi Destinator Ultimate. Oke. Dan yang terakhir sebenarnya sih karena perubahan dari tipe Ultimate ke Ultimate Premium namanya Ultimate Premium. Gitu Mas. Dan memang dia sudah full feature lah untuk yang di premium. Tapi sebenarnya kalau kita bicara yang ultimate pun sama aja sih sebenarnya. Hanya penambahan aksesoris lah ya kan gitu. Oke. Siap. Secara eksteriornya udah ganteng banget nih. Mungkin kayak dibilang kayak Pajero lah ya. Ya. Apalagi saya lihat nih kayak mobil gede. Tinggi juga. Betul. Boleh Mas di-spill nih eksteriornya apa aja nih? Oke, kalau bicara spill mobil depan ini tuh udah gagah banget Mas. Udah keren banget, fashionable banget. Pokoknya buat jiwa-jiwa petangguh, petarung, mobil ini cocok banget pokoknya Mas. Terus juga kalau kita bicara masalah unitnya, kebetulan unit ini tidak inden. Unit ini ready gitu Mas. Ya. Soalnya banyak banget mobil yang launching. Betul. Inden lama, 2 bulan, 3 bulan. Enggak lah, ini kita ready. Apa yang bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, om, tante mau ambil langsung, hubungin langsung ke saya. Gitu ya, Pia, tante ya. Langsung ready dan tentunya sama Mas Arya ya. Iya, siap, betul. Dari grill udah ganteng. Ganteng banget. Dari ini velgnya nih. Tadi pas saya lihat nih velgnya gede banget nih Mas. Ini velgnya ring berapa nih kalau boleh tahu? Kalau untuk ringnya ring 18. Ring 18. Ring 18. Kalau bicara Pajero sebenarnya kelasnya udah tinggi lah ya. Nah, mobil ini sebenarnya kalau kita bicara expander itu kan ada expander, terus di atas expander ada expander cross. Nah, kita ada tambahan line up baru di 7-seaternya Mitsubishi, yaitu namanya Mitsubishi Destinator. Seperti itu. 7-seater lah ya. 7-seater. Karena orang kebanyakan apalagi yang sudah berkeluarga itu pengennya yang 7-seater, walaupun yang belakangnya itu dibilang kepake gak kepake, dibilang kepake juga kepake kan gitu sebenarnya. Bener. Yang penting 7-seater dan bisa muat banyak. Bener, bagasinya luas, apalagi kalau mobil ini kan kalau kita bicara belakangnya bagasi itu bisa di fat gitu loh Mas. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng. Jadi bagasinya rata dan tentunya makin besar. Kapasitas bagasinya. Betul banget. Oke. Ground clearance juga gede. Kayak Pajero dan di sosmed juga banyak banget bilang nih ekspor dipanjangin. Nah, boleh kayak nggak bilang ekspor dipanjangin karena secara keseluruhan nih beda banget. Betul. Sebenarnya kalau banyak orang-orang bilang X-Force-nya dipanjangin jadinya Mitsubishi Destinator, sebenarnya enggak. Pada prinsipnya mobil ini beda line up-nya. Kita 7-seater dan jauh lebih panjang daripada si X-Force sendiri seperti itu Mas. Dan memang kalau bicara X-Force itu kan ya hanya 2 baris ya gitu kan. Kalau untuk warga muda ya oke lah. Tapi kalau yang anak 1, anak 2 ini cocok banget pokoknya. Cocok banget. Mobil Indonesia banget kalau kata saya Mas. Ya karena orang Indonesia tuh pengennya yang 7-seater. Fitur banyak. Betul. Dan irit tentunya. Irit, betul banget. Sebelum kita masuk interior. Siap. Ini tadi kan kita nyebut irit juga. Ini cc-nya berapa? Mas, kalau bicara cc, ini cc 1500 turbo. Gitu ya Mas? Turbo. Bicara irit atau enggak iritnya sebenarnya tergantung dari satu nih Mas. Cara bawa mobilnya seperti apa. Cara bawanya. Oke, yang kedua, muatan di dalam kabinnya seberapa banyak. Karena kalau kita bicara mobil irit ataupun mobil boros, tergantung dari kita yang bawa. Ya, benar. Ataupun posisinya muatan di dalamnya itu penuh atau hanya 2 orang, 3 orang. Tapi secara aktualisasinya mobil ini average lah ya, itu 1:16. 1:16. Betul. Dan ya kalau di rata-rata untuk mungkin pemakaian Jabodetabek, betul. Itu cukup irit lah ya. Irit banget. Apalagi ini udah turbo charge yang mana walaupun 1,5 cc tapi tetap bisa ngebut. Iya.
Nanti kita cobain. Pokoknya ada beberapa fitur yang harus saya informasikan ke Sobat Mitsubishi. Apa sih Mitsubishi Destinator, keunggulan dan kelebihannya. Nanti kita ada di dalamnya pokoknya. Boleh. Kita Siap. langsung masuk interior aja. Ayo, boleh. Siap, Mas Tri, sedikit kita jelasin samping. Oh iya, Mobil ini. sorry. Gitu ya Mas ya? Saya nggak lihat nih, karena ini mobilnya warnanya biru ya. Betul. Jarang banget lihat Mitsubishi ini warnanya biru. Betul. Ini katanya warna khusus ya? Iya, jadi kalau bicara warna, warnanya ada warna hitam, ada warna putih, warna silver, warna grey, dan warna terbarunya warna biru. Warna biru. Ya, birunya kalau dibilang ungu enggak, tua enggak, muda enggak, ya sebenarnya sih cocok banget sih Mas, Cocok mobil banget. warna biru ini. Pas banget, apalagi kalau misalkan yang suka-suka yang namanya warna-warna unik, ya ini termasuk warna uniknya, kan kayak gitu. Apalagi ini ada roof rail-nya ya? Betul, ini ada roof rail-nya yang dimana menambah action tambahan seperti mobil ini kelihatannya tuh tangguh, bisa buat bawa barang-barang yang banyak seperti itu. Cuma memang kembali lagi, roof rail ini penggunaannya hanya aksesoris saja. Iya, bukan untuk bawa muatan. Kenapa sih? Karena mobil ini sudah ada sunroof dan panoramik. Oh iya, jadi sayang banget ya kalau misalnya naruh barang di atas tapi ada sunroof panoramiknya. Betul. Oke, kita langsung masuk. Kita Boleh? lihat dalamnya. Ayo, siap. Siap. Nah, Sobat Toto, nih kita udah di dalam dari destinatornya. Betul. Dilihat, ini bener-bener enak banget. Maksudnya saya sebagai penumpang ya, enak nih duduknya enak, lega juga. Apalagi 7-seater yang kelihatan dari mobilnya juga gede. Bener. Tapi gedenya juga nggak gede banget kayak Pajero. Jadi dibilang gede enggak, kecil juga enggak. Betul. Jadi pas banget untuk mobil keluarga Indonesia pastinya. Pokoknya mobil Indonesia Mas, Indonesia banget. Indonesia banget, karena fiturnya banyak. Betul. Dan nanti kita bakal di akhir bakal kita spill salah satu fitur yang cuma ada di mobil ini aja. Betul. Karena di mobil kayak sebelumnya Pajero segala macam itu nggak ada. Belum ada. Spesial di unit baru ini aja. Betul. Nah, boleh Mas di spill dulu mungkin dari setirnya segala macam. Mas, ini setirnya nyaman banget. Terus dia udah teleskopik, jadi bisa maju mundur, bisa naik turun. Nah, ini mobilnya bisa di setel sesuai dengan apa yang kita mau. Kan kayak gitu ya Mas ya. Karena banyak juga yang namanya ibu-ibu maunya yang kelihatan ke depannya, tinggal ditinggiin aja kan gitu ya Mas ya. Atau agak maju gitu. Betul. Nah, terus juga mobil ini dilengkapi sama yang namanya adaptive cruise control. Ini penting banget Mas, karena harus kita edukasi bahwasannya untuk adaptive cruise control ini beda dengan cruise control yang biasa. Kalau yang cruise control biasa, ini kan hanya menyetel kecepatan, misalkan contoh kita di tol, kita mau kecepatannya hanya 100 km per jam. Ya sudah, konstan di 100 km per jam. Tapi kalau yang namanya adaptive cruise control, ini beda nih Mas. Jadi kita tuh posisi lagi di jalan. Terus kita mau menyelaraskan dengan mobil yang ada di depannya nih Mas. Kita mau ngikutin yang di depan, misalkan mau ngebut atau mau pelan gitu ya Mas ya, atau dia ngerem, kita gunain nih Mas adaptive cruise controlnya. Tinggal kita tekan, kita set nih Mas nantinya jaraknya seperti apa. Contoh misalkan kita di depan kita mau iring-iringan nih, mobil depan misalkan kecepatannya 50 km per jam. Nah, kita bisa ngikut tuh Mas, tanpa kita harus gas, tanpa kita harus ngerem. Nah, contoh mobil depannya tiba-tiba ngerem, nanti mobil ini pun juga akan ngerem dengan sendirinya. Terus kalau misalkan mobil depannya jalan lagi, kita pun juga akan jalan lagi. Karena ada jarak yang dimana antara mobil depan dengan mobil kita itu seberapa jauh jaraknya. Tapi kita juga mikir juga nih Mas, kalau contoh depan kita mobil Lamborghini, kan nggak mungkin juga kita ngikutin mobil Lamborghini kecepatannya. Kita juga kan gitu. Capek juga mobilnya. Juga. Berarti adaptive cruise control ini beda dengan cruise control biasanya. Beda banget. Mungkin untuk Sobat Toto yang nggak tahu, jangankan adaptif ya, maksudnya cruise control aja nggak tahu. Jadi simpelnya ada cruise control itu menstabilkan secara konstan kecepatan mobil, kayak misalnya mungkin di tol, jalan panjang, pegel juga nih, megang gas, kecepatan 80 atau 100 dengan fitur cruise control ini, cruise control ini bisa menstabilkan secara konstan kecepatan tanpa nginjek gas. Dan nge-cancelnya itu dengan cara nginjek rem atau pencet dari tombol. Udah normalisasi seperti mobil biasa lagi kan. Tapi bedanya kalau adaptif mengikuti kecepatan yang ada di depan kita. Betul. Jadi kalau buat konvoy enak banget pokoknya. Enak banget buat konvoy ya. Betul. Nah, terus apa lagi nih Mas fitur-fiturnya? Terus kalau bicara masalah MID udah oke banget, eye-catching banget. Pokoknya kita dibikin nyaman walaupun kita lagi berkendara, ngelihat MID-nya tuh ya modern banget. Terus bisa dipindah-pindahin juga kan gitu ya Mas ya. Terus kalau bicara apa lagi, audio udah oke banget lah. Udah besar, terus juga lebar. Terus juga di sini kita udah bisa yang namanya ada Apple CarPlay.
Oke, Iya, oke. Apple CarPlay yang dimana si mobil ini kalau misalkan kita mau dikonekin antara handphone dengan audio itu bisa mas melalui Bluetooth aja. Oh, berarti nggak pakai kabel? Nggak usah pakai kabel. Nggak usah pakai Jadi kabel. cuma handphone terus audio kita Bluetoothin, udah apa yang ada di handphone bisa masuk semua ke sini. Kan kayak gitu. Terus kalau kita bicara ambient light, Oh di ya, sini ambient juga, light nih. ada 64 warna nih mas, 64 warna yang dimana bisa kita berubah-ubah. Misalkan lagi berkendara warnanya apa, pintu terbuka warnanya apa, nanti kita bisa berubah beda-beda. Misalkan kita lagi sukanya warnanya merah, kita berubah warnanya merah. Seperti itu. Warnanya biru, kita berubah warnanya biru. Hijau, pokoknya warna hijau, seperti itu sih mas. Oke. Jadi mobil ini bisa berubah-berubah ambient light-nya sesuai dengan kayak misalnya lagi berkendara, Betul. lagi baru masuk atau pintu terbuka. Betul banget. Keren banget, dan warnanya ada 64 warna. Betul. Untuk mobil SUV ya, SUV keluarga dengan harga yang mungkin cukup oke lah, cukup worth it lah. Nanti harganya kita sebelum belakang. Benar-benar, harganya kita sebelum belakang ya. Karena kita bahas interiornya dulu nih, kita bahas Siap. interior yang mana interiornya banyak banget dan ada salah satu interior yang khusus cuma di mobil ini aja. Betul banget mas. Oke. Terus kalau bicara masalah sunroof, ini juga sudah sunroofnya kita bisa gunain dari audionya nih mas. Oh gitu. Nah walaupun di sininya ada, kita juga bisa gunain yang ada di sini. Dari head unit. Dari head unit bisa buka setengah atau bisa dibuka 100%, itu bisa. Nah ini mas, ini adalah sunroof dan panoramik yang dimana panoramiknya full dari depan sampai ke tengah. Kan gitu ya mas ya, kalau kita bicara masalah panoramiknya. Nah kalau untuk sunroofnya sendiri ya ini juga sama nih mas, bisa buka ventilasinya aja atau buka sunroofnya. Nah modelnya seperti ini. Jadi mobilnya mobil Indonesia banget, apalagi anak-anak suka jalan ke puncak gitu ya, atau yang udara-udara dingin bisa naik ke sini, bisa keluar, nikmatin udara dingin lah, udara dingin yang bebas dari asap polusi perkotaan. Betul banget. Dan ini bedanya kalau di sini mungkin ya tombol buka tutup aja, tapi kalau di sini bisa kayak 50% atau tirainya segala macam ya. Bisa kita atur. Betul, kalau di sini pun juga bisa, di sini pun bisa. Sesuka hati kita aja maunya mana. Mau di audionya oke, di sini juga oke. Tinggal kita tekan sekali itu udah bisa kebuka sunroofnya. Kan kayak gitu kita buka sekali lagi, kita bisa tutup sunroofnya. Oke. Ih mantep banget pokoknya mas. Nah terus kalau bicara AC nih mas, AC nggak cuma dari sini aja kita gunain AC-nya, ini bisa dari audionya. Nah head unitnya, betul, dari head unitnya. Oke. Bisa synchronize. Nah ini ada tombol yang namanya mode dry nih mas. Jadi kalau misalkan kita lagi habis olahraga keringetan gitu kan, terus kita masuk mobil ini, kita nyalain AC-nya, tekan tombol dry-nya, nanti si bajunya ini akan kering nih mas. Oh ya? Iya, akan kering mas. Oh gitu. Jadi nggak lepek, nggak bau segala macam. Karena orang mikirnya jangan masuk mobil dulu, takutnya ber-AC bau segala macam, karena kita masih keringetan apa segala macam. Tapi karena ada tombol drive ini, jadi bikin baju kita tuh agak kering lah ya, dan nggak bau mobilnya. Betul. Nah terus kalau kita bicara mode nih mas ya, modenya itu banyak nih mas. Ada yang namanya mode drive normal. Nah normal untuk jalanan perkotaan, santai lah. Santai. Terus ada mode wet yang dimana kalau kita lagi hujan nih mas, kita kan takut apa sih sebutannya tuh mas kalau lagi jalanan licin tuh slip gitu kan. Nah kalau kita sudah menggunakan mode wet ini, jadi ya udah kita jalan sejalan-jalannya aja, tapi tetap jangan ngebut-ngebutan juga. Tetap hati-hati. Kalau tamu-tamu udah pakai mode wet, terabas-terabas aja. Bukan berarti nggak bebas licin, tapi chance kemungkinan slipnya itu nggak ada. Nah terus kita ada lagi namanya mode gravel. Kalau misalkan gravel ini kan berarti untuk jalan kerikil kan gitu ya mas ya, berbatuan. Nah terus ada lagi nih mas, ini mode tarmac. Nah mode tarmac ini baru denger. Tarmac ini baru denger nih. Apa nih tarmac? Aduh pokoknya seru banget mas. Kalau orang tahu mode sport gitu kan, ini adalah mode sport nih. Oh, jadi normal itu perkotaan jalan santai, tapi kan tarmac kan tadi sama-sama aspal ya. Betul. Jadi penggunaannya mungkin kayak apa nih bedanya tarmac sama normal kok sama-sama di aspal, tapi kalau di tarmac ini kayak turbonya.
Mas, kalau kita bicara tarmac, saya nggak bisa jelasan secara detail spesifik itu belum bisa, Mas. Karena Tapi pasti panjang ya. panjang urusannya, panjang. Pasti Kita panjang. istilahnya 1 hari bolak-balik kayaknya belum selesai gitu, Mas ya. Cuma kalau mau coba mobilnya, cobain tarmacnya, bisa langsung hubungin ke saya aja, Mas. Langsung aja ke Mas Arya. Jadi kayak untuk kalian kayak test drive-nya kayak ini mobilnya gimana, experience berkendara gimana, apalagi drive mode gimana, langsung aja ketemu Mas Arya, langsung aja test drive mobilnya. Test drive mobilnya, Mas Arya, saya mau cobain mobil dong. Oke, siap, saya bawain mobilnya, cobain tarmacnya, saya jamin 100% Mas, pasti beli, Mas. Pasti beli. Pasti beli tuh 100% lah, Mas. Udah Bukan enggak. pasti beli, pulang-pulang ke showroom langsung tanda tangan ya. Besok langsung serah terima. Amin, amin, amin. Nah, terus ada terakhir mode mat. Nah, di mode mat ini untuk jalanan berlumpur. Misalkan ban sebelah kiri kita masuk ke dalam lumpur tersebut, nah sebelah kanannya itu akan muter nih, Mas, untuk ngebantu traksinya. Oh, Seperti itu. Nah, ini enak banget. Jadi kita juga nggak usah khawatir nih, Mas, kalau lagi di jalanan yang licin atau jalanan yang berlumpur. Ini ngebantu banget mobilnya. Cukup ngebantu ini Betul, mobilnya. betul banget. Sekelas mobil keluarga 7-seater yang lumayan oke. Drive mode-nya banyak, jadi membantu di segala medan. jalan. Oke, di Medan gitu. Di Medan. Segala Medan. Bukan Medan ya, tapi segala Medan atau Segala lingkungan lah ya. lingkungan, Oke. Dan tadi kan sempat nge-spill AC juga. Oke. Ini saya baca nih AC-nya sampai ke belakang ya, baris ketiga Betul, ya. Mas. Jadi kalau kita bicara AC itu kan buat kita dingin ya, Mas ya. Benar. Sejuk di dalam mobil gitu kan. Mobil ini dikhusus untuk apa ya? Memanusiakan manusia. Benar. Memanusiakan manusia. Jadi AC itu ada di depan, di tengah. Nah, di tengah ini kanan kiri nih, Mas. Kanan kiri. Iya, kanan kiri. Terus yang paling belakang itu ada di tengah-tengah. Jadi sebelum sunroof ya. Betul, Setelah sunroof. Jadi sunroofnya. sunroof habis itu baru AC. Baru AC. Karena jarang banget nih mobil 7-seater apalagi mobil keluarga lah ya. Yang mana AC-nya itu nggak sampai ke belakang. Iya. AC-nya itu mentok sampai di baris kedua. Iya. Dan baris ketiga itu ngikutin AC dari Betul, baris ntar kedua. kalau di belakangnya ada anak kecil, mama, papa ini kok panas banget gitu. gerah, Nah, gitu kan. ini enak banget. Enak banget. Jadi nggak cuma dari baris depan, baris tengah, tapi baris belakang, Baris belakang juga ke bagian AC. ada AC-nya. Oke. Dan bisa diatur di sini ya? Bisa. Aturnya di sini ya? Untuk blowernya ada di sini. Jadi mau kenceng, mau pelan itu bisa di sini. Dan ada charge-nya juga Ada ya? Dan charge-nya charge-nya juga. sama kayak ini ya? Iya. Ada USB, ada Ada Type-C. USB, ada Type-C. Di Dan- belakang pun juga sama, Mas. Di belakang juga Iya, sama? di paling belakang tuh ada. Jadi kalau Oke, misalkan oke, kita oke, mau oke, ngecas oke. di belakang pun juga bisa. Dan itu dua-duanya sudah fast charging. Udah fast Wah, charging, pokoknya semuanya udah fast charging Mantep ya? banget ya pokoknya mobil ini. Oh, enak mobil. Karena untuk teman-teman mungkin yang baru tahu Ya. apa namanya, membedakan mana mobil dengan tahun muda dan tahun lama kelihatan dari chargingnya. Kalau Betul. misalnya ada Type-C, Ya. udah pasti ini mobil keluaran baru. Wah. Tahun 2024-25 ke atas. Ada Type-C-nya karena Type-C ini ngedukung untuk HP-HP yang fast charging Fast lah ya. charging. Oke. Dan tadi nih saya sempat lihat dikit di YouTube apa namanya, di bagian baris ke belakang itu pegangan tangan sininya itu kayak melengkung gitu, jadi enak buat tangan tuh. Betul. Jadi bisa santai, Mas. Jadi bisa santai. Oke. Dan nih yang kita tunggu-tunggu nih, salah satu fitur yang cuman ada di mobil ini. Ya. Yang mana mobil-mobil Mitsubishi lain itu nggak ada. Nggak ada. Nah, coba spill-nya apa nih Mas fiturnya? Namanya mode tarmac. Mode tarmac. Mode tarmac. Jadi kalau kita cobain mobilnya, terus gunain drive mode-nya, terus pindah ke mode tarmac, itu enak banget akselerasinya, Mas. Oh. Saya jamin untuk teman-teman Mitsubishi, bapak-bapak, ibu-ibu, tante, kakak, semuanya udah cobain mode tarmacnya pasti beli. Pasti cuma bilangnya gini, mobilnya kenceng banget, Mas. Itu udah pasti, Mas. Saya yakin banget. Karena saya posisinya udah jualan mobil ini nggak cuma 10 nih, Mas, udah lebih daripada 10 gitu kan. Lebih 10. Iya, jadi banyak konsumen-konsumen saya tuh bilang, wah, Mas, ini tarmac hebat banget ya, kok keren banget ya, terus nyaman banget ya, terus juga setirnya kok enteng ya, terus juga kalau misalkan dibawa ngebut kok nyaman banget ya, apa sih kan gitu ya. Nah, inilah Mitsubishi Destinator. Dan apalagi karena CC 1500, 1500. jadi nggak boros banget. Betul, 1.14.16 masih dapat. masih dapat. Masih dapat. Dan ini fitur SOS nih Mas. Dari tadi ngeliat nih fitur SOS apa Oke. ini Mas? Nih jarang banget ngeliat Mitsubishi ini Bener. ada SOS nih. Bener, jadi di mobil Mitsubishi Destinator ini ada yang namanya SOS. Apa sih? Jadi kita tuh mengconnecting nih, Mas. Jadi kita beli mobil, ya kan, harus download yang namanya My Mitsubishi ID. Itu wajib. Oke. Kenapa sih harus punya My Mitsubishi ID? Itu untuk tahu servisnya kapan, terus lokasi dealer yang terdekat dari mobil ada di mana. Itu bisa menggunakan My Mitsubishi ID. Oke. Nah, ada satu lagi, Mas, aplikasi yang harus teman-teman Mitsubishi itu download. Kalau Apa tuh? sudah beli Mitsubishi Destinator tipe Ultimate dan Premium, itu namanya My Mitsubishi Connect, Mas. Mitsubishi Connect. Ya, apa sih Mitsubishi Connect itu? Jadi, kalau misalkan nih
kita lagi ada di dalam mall. Oke. Mobil, ya kan, itu parkirnya di tempat yang panas nih, Mas. Oke. Kita bisa ngidupin mobilnya pakai handphone, Mas. Pakai handphone bisa Pakai ngidupin handphone. mobil. Betul, hidupin mobil, AC-nya sudah nyala, ya kan, nanti pas lagi kita dekat dari mobil, kita masuk mobil, itu udah dingin, Mas. Udah mobilnya. dingin. Pokoknya pas banget. Terus apa lagi? Kalau misalkan kita, ya kan, ada amit-amit ya, Mas ya, Nah, amit-amit. mobilnya terjadi sebuah insiden. Nah, secara otomatis mobil ini akan terhubung dengan ATPM kita dan akan terhubung langsung ke call center. Oke. Seperti itu. Jadi si mobil ini sudah ada nomornya. Oh, Kayak tiap gitu. mobil beda-beda. Tiap mobil beda-beda. Mobilnya tiba-tiba dibawa sama orang, terus kita nggak tahu mobil ada di mana. Nah, benar. mobil ini bisa tahu dia pakai handphone nih, Mas. Oh, ternyata ada di sini mobilnya. Pakai aplikasi Pakai tadi. aplikasi tadi yang Oke. namanya My Mitsubishi Connect itu. Mitsubishi Connect. Betul. Oke. Dan itu udah ada GPS dan chipnya ya. Ada chipnya. Dan itu dari Mitsubishi. Dari Mitsubishi. Nggak upgrade atau kayak dijual terpisah atau. Enggak. Tinggal Berarti udah enak banget lah ya. Satu Udah harga enak banget. udah full set. udah dapat full semua, tinggal dipakai aja, isi bensin aja. Udah. Terus Tinggal kalau bawa pulang. Oke, sip, Mas. Oke. Berarti ini fiturnya overall udah lumayan banget untuk betul. Keluarga Indonesia pastinya. Indonesia Seven pastinya, seater, betul, sunroof, betul. fiturnya banyak. Yang mana itu salah satu favoritnya orang-orang Betul. Indonesia. Betul banget, Mas. Oke. Kita sekarang balik keluar. Oke. Mungkin bahas dikit-dikit dan mungkin kalau ada promo atau benefit dari Mas Arya, Oke. kita bahas nanti. Pokoknya tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Buktikan segera. Ayo Mas, kita keluar ya. Oke. Wah, berarti ini enak banget nih interiornya nih, nggak cuma eksterior ganteng, Bener. tapi dalamnya juga full fitur, Yes. full set karena sunroof segala macam. Bener Fitur- banget, fiturnya. Mas. Dan untuk sobat Toto pasti kaget nih. Tadi warnanya biru, nih berubah nih jadi putih nih. Berubah. Kita chat langsung. Baru jadi putih. Nih sama nggak sama kayak tadi atau beda nih Mas? Oke, Mas, gini. Sebenarnya mobil ini adalah konsepnya adalah Mitsubishi Destinator Ultimate. Oke. Tapi karena memang ini sudah jatuhnya premium, Oh, yang ini ya premium. ini yang premium, memang ada 3 kelebihan dari si Destinator yang Ultimate yang tadi tuh yang warna biru. Yang tadi. Betul. Di antaranya apa aja nih, Mas? Oke, apa Satu, kalau untuk mobil yang Ultimate ini, yang Destinator Ultimate Premium, satu ada yang namanya electric seat. Electric seat. Electric seat. Jadi untuk dari sisi supirnya itu bisa secara otomatis. Otomatis. Betul. Oh, iya. Terus yang kedua ada sound Yamaha Premium. Oh, soundnya dari Yamaha. Sudah Yamaha Premium, tapi nggak kalah keren juga yang Ultimate Yang yang tadi. sebelumnya, bukan yang Premium ya, Ya, kan iya, gitu. iya. Sama yang terakhir kita ada power backdoor untuk Power yang backdoor. Ultimate Premiumnya. Kayak gitu. Oke. Dan tadi saya sempat baca-baca juga, ini power backdoor-nya bisa pakai sensor juga ya? Bener, jadi tinggal kita pegang kuncinya, terus kita deketin mobilnya, terus kita senggol sedikit, dia akan secara otomatis akan kebuka. Kebuka. Iya. Jadi enak banget nih, maksudnya kayak mungkin habis belanja bulanan, Betul, tangannya betul. penuh segala Penuh macam, semua. dan nggak bisa buka bagasi kan? Iya, bener. Pakai kaki aja, langsung kebuka otomatis. Mau nutupnya juga gampang, Mas. Tinggal deketin lagi, ditendang sedikit, kita mundur, dia akan tertutup dengan sendiri. Sama juga, pakai kaki Sama. juga lah ya. Betul. Enak banget lah nih mobil, apalagi dengan kelebihan 3 fitur tadi Ya. di Ultimate Premium ini, Ya. menambah lengkap fitur dari Destinator. Destinatornya, betul. Punya sunroof, punya power backdoor, Udah. udah lengkap banget. Lengkap paket komplit. Paket komplit. Semuanya udah dari eksterior, Ya, interior, ya. dan harganya nih Mas. Pasti sobat tetap pengen tahu kan Oke. harga dari mobil 7 seater mobil keluarga ini. Siap. Kalau untuk bicara masalah harga, harganya itu ada 4 nih, Mas. Ya, ada tipe GLS. GLX. Ya, tipe GLS ini harganya hanya 385 juta. Sorry, saya potong. Siap. Mobil kayak gini, tipe terbawah, kalau Betul, tipe bawah, betul, betul. 300 jutaan aja. Betul. 300 jutaan aja. Cuma di bawah 400 juta udah dapetin mobil Destinator ini, kan gitu ya. Oke, Tapi oke, mantap, tipe mantap. GLS. Oke. Terus ketemu tengah-tengahnya sedikit lah, yang memang sebenarnya nggak jauh beda dengan yang GLS, yaitu Mitsubishi Destinator yang Exit-nya. Oh, Exit. Iya, Iya. dengan harga 405 juta. 405. 400 lebih dikit lah, Mas. 400 ya. tipis lah. Tipis lah, Mas. 400 tipis. Terus yang ketiga itu di Mitsubishi Destinator yang tipe Ultimate, harganya 465 juta. Nah, yang tadi kita cobain, Iya, yang tadi yang warna biru ya. Iya, iya. itu yang tipe Destinator Ultimate. Nah, Ultimate. ini harganya
495 juta. 495. Jadi ada penambahan dari Ultimate ke Ultimate Premium. Harganya 495 juta, berarti dari harga 465 plus 30 juta kan gitu ya Mas ya. Bener-bener. Itu udah dapetin namanya Sony Yamaha, power backdoor, electric seat seperti itu. Oke. Nambahnya dibilang banyak enggak? Dibilang banyak. Dibilang dikit ya enggak juga, kayak so-so lah. Maksudnya So-so, betul. kayak apa namanya, dengan nambah 30 juta Ya. dapat fitur sound dari Yamaha, Betul. power backdoor, Betul. dan electric seat bagian driver. Bener banget. Karena daripada nambah power backdoor sendiri, nanti macet-macet apa-apa segala Bener. macam, mending langsung beli yang full fitur Full kayak gini. feature di Ultimate Premium. Premium. Oke. Terus gini Mas, harga ini adalah harga launching period. Yang dimana Mas, harganya sebenarnya nggak segini. Oh. Kita tuh sebenarnya harganya kita mau bikin sampai di bulan Agustus, ya sampai September lah harga Oke, ini. oke. Tapi balik lagi, kalau misalkan stoknya sudah habis dengan launching period ini, ya sudah, mau nggak mau kita akan naikin harganya. Seperti itu. Jadi Harga promonya normal lah ya. hanya sampai di bulan Agustus September. Jadi kalau misalkan sobat Mitsubishi, teman-teman Mitsubishi, tante, om, bapak, ibu mau beli mobil Mitsubishi Destination, kalau bisa sekarang Dan sama Mas Arya. sama Arya. Karena lagi Gias juga, Ya. kita syuting di tanggal 30 yang mana Betul. Gias ini masih berlangsung di Betul. SPSD Tangerang. Betul banget. Dan itu sampai tanggal 3 ya. Sampai tanggal 3 Agustus. Dan masih rame di booth Mitsubishi. Masih rame, Banyak tapi yang liatin ya. iya, tapi Mas, ini. saran saya mendingan datang ke sana lihat mobilnya aja. Kalau mau test drive, datangnya langsung ke Arya Mitsubishi. Gitu Bisa ya. warga. Kita samperin, tapi wilayahnya hanya wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tapi kalau misalnya wilayah luar, mohon maaf Mas, saya nggak bisa karena hanya wilayah Jabodetabek aja. Oke, Kayak oke, gitu. oke. Ya pokoknya test drive dulu, cobain dulu mobilnya, pasti beli mobilnya. Oke. Boleh datang ke Gias, Betul. lihat test drive segala Betul. macam, belinya ke Mas Arya. Mas Arya. Karena udah pasti banyak promonya, banyak benefitnya. Dan Betul. ini tadi Mas tadi Ya. sempat promo benefit. Nah, kalau dari Mas Arya sendiri Ya. beli di Mitsubishi Batavia Parung ini, Ya. beli Designated anggaplah Ultimate Premium, Ya. dapat benefitnya apa? Promonya apa? Oke, kalau kita bicara promo, kita ada yang namanya DP mulai dari 50 juta. Ya, Oke. mulai dari 50 juta. Terus kita ada yang namanya pembelian kredit secara balon payment. Apa sih balon payment? Jadi gini, DP di awal, contoh ya, kita bicara contoh, harga mobilnya 465 juta. Oke. Bayar di awalnya itu 200 juta. Nah, dari bulan pertama, oke Mas ya, sampai di bulan ke-12 itu cicilannya murah banget. Oh, Murah banget. oke. Nanti pas lagi di bulan ke-12 tinggal kita lunasin sisanya. tinggal lunasin. Pokoknya keren banget. Itu paket luar biasa. 50-50 lah. Betul, 50-50. Terus juga kita ada yang namanya bunga 0%, Mas. 0%. Jadi beli mobil ya udah cuma DP, nanti sisanya asuransi juga sudah free selama 1 tahun. Oh, asuransi Terus free 1 tahun. free 1 tahun. Mantap banget. Dan memang bunganya 0%. Itu pokoknya paket oke banget, ciamik banget lah pokoknya. Oh, enak banget ya, bunga Ya, 0%, betul. free asuransi. Asuransi Dan selama pastinya 1 tahun. mobil baru launching no Ya. inden. No inden. Langsung bawa pulang. Langsung bawa pulang. Oke. Dan untuk closingnya terakhir mungkin Mas Arya Ya, untuk after sales-nya. after salesnya. Iya, oke. Untuk after sales-nya, untuk mobil Destinator ini beda nih dari produk-produk yang lain. Expander itu kan hanya 3 tahun gitu ya Mas ya, Yap. atau 50.000. Nah, Mitsubishi Destinator ini untuk free jasa dan free spare part-nya itu 4 tahun atau 60.000 kilometer. Jadi kalau misalkan teman-teman Mitsubishi mau beli mobil ini, tinggal datang ke dealer Mitsubishi untuk servis, itu sudah free jasa dan free spare part. Oke, sama satu lagi untuk masalah waranti. Oke. Waranti kita gitu ya Mas ya, itu 4 tahun atau 120.000 kilometer. Untuk mobil keluarga yang Untuk mungkin mobil bakal sering keluarga. dipakai. Bener. Jadi jarak panjang, kilometer oke, masih 120.000 kilometer, warantinya juga masih panjang juga. Pokoknya nyaman banget dipakainya. Pastinya Seperti ya. itu. Asuransinya gratis, warantinya banyak, Bener. apalagi mungkin ini mobil harian pastinya Ya, pasti. sering dipakai. Betul. Tapi dengan waranti yang cukup panjang dan jadi worth it juga lah. Maksudnya Betul. kayak karena kan pasti Sobat Toto banyak yang takut kayak mobil baru pasti kayak pasti diuji coba doang nih, customer Iya, segala macam, bener. garansi dikit segala macam. Bener. Tapi Destinator ini membuktikan bahwa unit baru ini warantinya banyak, Ya. asuransi gratis. Ya.
dan spare partnya banyak pastinya Betul. ya. Dan banyak fitur-fitur yang cuma ada di sini, Cuma di sini. nggak ada di mobil-mobil kayak Pajero segala macam ya. Kayak tadi Bener. SOS, Micro Iya, Access segala betul. macam. Pokoknya kita mengutamakan yang namanya kenyamanan, itu udah pasti. Kita akan menjual produk yang memang nggak setengah-setengah nih. Benar. Ini all out untuk keluarga Mitsubishi. Kalau misalkan teman-teman Mitsubishi, bapak-bapak, ibu punya mobil lama, kita pun bisa trade in. Ya, tukar tambah mobil. Dan tukar tambah mobil ini nggak cuma mobil Mitsubishi nih, Mas. Ya, jadi dari Mitsubishi ke Mitsubishi, nggak gitu. Misalkan contoh, teman-teman Mitsubishi punya nih yang namanya mobil Avanza ataupun mobil Leo ataupun R3 gitu Brand kan. lain lah. Brand lain gitu kan. Mau di trade in ya kan. Terus mobil lamanya bisa dijadikan DP, itu bisa. Tapi tetap hubungin ke saya. Mas Arya. Pastinya hubungin Mas Arya Siap. untuk mendapatkan Destinator Ultimate tipe premium ini. Premium. Walaupun ya tipe-tipe lain juga bisa sih. Ya. Cuman ya kita sarankan Ya. lebih premium ini karena Betul. fiturnya sudah full fitur banget. Ya, semua kembali ke pilihan. Kita banyak variannya, ada GLS, ada Exit, ada Ultimate ya, ada Ultimate Premium. Cuma saya balik lagi, untuk Ultimate dan Ultimate Premium bedanya nggak jauh beda. Nggak jauh Hanya beda. di sound Yamaha, power backdoor, sama yang terakhir electric bagian seat, driver. itu aja. Betul. Dan oh ya tadi tipenya ada beberapa tipe dan Betul. warnanya apa aja nih Mas? Oke, Mungkin untuk teman-teman ada yang warna, mau. ya untuk warna nih, aku sedikit jelasin. Untuk warna Ultimate dan Ultimate Premium itu ada warna hitam, putih, silver, grey, dan warna paling barunya warna biru. Oh, warna biru yang Iya, tadi. dan itu hanya di tipe Ultimate dan Ultimate Premium. Tapi kalau untuk tipe GLS dan Exit itu ada warna hitam, putih, silver, dan grey aja. Oke, mantap banget lah ya. Iya, betul. Oke. Mungkin cukup sekian lah ya Mas. Siap, Karena Mas. ini kalau mau dibahas lagi panjang Panjang bisa banget, seharian. Karena panjang emang banget. kita durasi kayak lumayan panjang kayaknya ya. Oke, thank you Mas Arya. Siap, thank you. banget, Mas Makasih, Arya. luar biasa. Mungkin Mantap. kalau misalnya ada sobat oto yang mau test drive atau Ya. lihat atau mungkin mau DP langsung ke Mas Arya, bisa Boleh. langsung ke Mas Arya. Datang ke mana Mas? Langsung ke Mitsubishi Bogor. Mitsubishi Bogor. Oke, thank you banget sobat oto yang udah nonton. Tunggu di konten kita selanjutnya mengenai mobil-mobil dan brand-brand lain. Betul. Thank you.